Halo, selamat siang adik-adik semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Wesley Mailander Siagian. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Nah, saya akan mengajar mata kuliah ini 1 semester ke depan. Kita langsung saja untuk ke topik ataupun materi ya, yaitu mengapa ekonomika teknik ini cukup penting ya. Alasannya tentu dalam membuat dan merancang suatu proyek, tentu kita harus melibatkan keputusan ekonomi. Kemudian, kita harus dapat memasukkan analisis ekonomi ke dalam berbagai pilihan alternatif. Kemudian, memahami dan menerapkan nilai dari uang, kesetaraan ekonomi, dan estimasi biaya sangat penting bagi seorang teknisi atau engineers. Analisis ekonomi yang tepat untuk pemilihan dan pelaksanaannya merupakan tugas dasar dari seorang engineers di dunia industri. Oleh karena itu, ekonomika teknik ini cukup penting bagi lulusan teknik industri, terutama manajemen rekayasa, yaitu kegunaannya nanti adalah untuk mengambil keputusan finansial atau keputusan keuangan. Kita lanjut. Nah, analisis ekonomika teknik ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, proyek manakah yang lebih bermanfaat? Tentu kita akan memilih proyek-proyek yang manfaatnya bisa kita temukan terhadap masyarakat di sekitar kita. Kemudian, proyek mana yang harus diprioritaskan? Nah, pada saat kita memulai satu proyek, tentu ada perbandingan-perbandingan. Tentu kita harus mengukur kira-kira proyek mana yang paling dahulu untuk kita kerjakan. Nah, untuk yang terakhir adalah bagaimana proyek tersebut dirancang. Nah, tentu nanti ini yang akan kita pelajari ya, di mana suatu proyek itu kita analisis, kita tentukan biaya-biayanya, kita buat alternatif-alternatifnya, baru kita jalankan. Nah, untuk ekonomika teknik ini akan kita bahas beberapa topik, di antaranya biaya teknik dan estimasi, kemudian bunga dan ekuivalensi, analisis nilai sekarang, analisis aliran kas tahunan, kemudian analisis tingkat pengembalian, dan analisis ketidakpastian, serta analisis biaya dan manfaat. Saya akan menjelaskan salah satu jenis usaha bernama bakery shop. Kira-kira biaya apa yang bisa kita pertimbangkan di awal? Nah, pada saat kita memulai satu bisnis, ada sebuah biaya yang akan kita alokasikan pertama kali atau satu kali, seperti rent deposit atau sewa deposit ya. Kemudian renovasi, kemudian dekorasi, izin usaha, biaya untuk rekrut karyawan, biaya untuk peralatan, dan biaya lainnya. Untuk sewa deposit ini biasanya itu adalah kesepakatan antara si penyewa dengan si pemilik gedung. Ada yang memilih pakai deposit, ada juga tentunya yang tidak memerlukan deposit.
Nah, untuk renovasi ini adalah bagaimana kita mengubah gedung yang sudah ada atau gedung yang kita sewa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Artinya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk memproduksi dan menjual barang yang kita produksi di tempat itu. Atau mengkondisikan kondisi gedung dengan kondisi untuk memproduksi. Kemudian dekorasi. Dekorasi juga tentu dibutuhkan agar gedung ataupun lokasi itu lebih menarik. Dan perlu juga ditambahkan beberapa furniture agar lokasinya lebih uh, pelanggan bisa tertarik untuk mengunjungi toko tersebut. Nah, sedangkan untuk biaya rutin setiap bulannya yang bisa dikeluarkan seperti biaya sewa, utilities seperti biaya listrik, biaya air, penggunaan air, dan tagihan telepon. Kemudian ada juga untuk biaya bahan baku atau raw materials yang bulanan juga untuk kita supply. Kemudian ada packagingnya juga, gaji pegawai, dan asuransinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk jenis usaha nama bakery shop ya, yang mungkin kita sering melihat lah di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya teknik. Nah, untuk biaya teknik ini secara umum diklasifikasikan ke dalam 4 jenis biaya. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah atau konstan walaupun terdapat kenaikan produksi. Kemudian yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Nah, biaya variabel ini tergantung tingkat produksi. Jadi, akan berubah secara proporsional seiring dengan penambahan jumlah produksi. Yang ketiga, marginal cost. Untuk marginal cost ini adalah total biaya akibat dari perubahan jumlah produksi atau istilahnya total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi kenaikan satu unit barang. Dan yang terakhir adalah average cost atau biaya rata-rata, yaitu total biaya dibagi dengan total jumlah barang yang diproduksi. Nah, itu untuk keempat jenis klasifikasi biaya secara umum. Yang kemudian kita akan coba untuk mendeskripsikannya secara langsung. Sebagai contoh, pada kondisi normal, bakery shop memproduksi sebanyak 500 piece per hari dengan biaya $475. Dan setiap roti dijual seharga $2. Tetapi di bulan Desember, toko roti memproduksi sampai 600 piece per hari karena ada peningkatan permintaan. Nah, untuk memproduksi 600 piece ini dibutuhkan biaya sebesar $500. Nah, kita akan mengklasifikasikan untuk biaya-biayanya. Untuk fixed cost, dari contoh tadi, yaitu adalah biaya normal untuk memproduksi roti selama 1 hari, yaitu dalam kondisi normal ya, yaitu $475 per hari. Kemudian, karena ada kenaikan produksi di bulan Desember, jadi ada biaya variabel di bulan Desember sebanyak $25, yaitu dari $475 ke $500. Jadi ada kenaikan sebanyak $25 per hari. Kemudian marginal cost-nya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi atau kenaikan satu unit barang. Yaitu yang tadi ada kenaikan
dari produksi 500 menjadi 600, jadi ada kenaikan 100 piece ya. Dan biayanya juga ada mengalami kenaikan dari 475 menjadi 500 dolar. Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang sebanyak 0,25 dolar. Jadi, marginal cost-nya itu adalah 0,25 dolar. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi untuk memperoleh average cost-nya, kita harus tahu berapa total cost-nya. Jadi untuk rata-rata biaya per piece dengan jumlah produksi 500 piece adalah 0,9 dolar, 95 dolar. Kemudian rata-rata biaya untuk 600 piece adalah 0,83 dolar. Nah, untuk kondisi ataupun ketentuan untung rugi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, break even. Nah, break even ini istilah umumnya adalah balik modal, atau dalam istilah ekonominya, total revenue sama dengan total cost. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan masih bisa bertahan. Yang kedua adalah kondisi ataupun area perusahaan untung atau profit region, itu kondisinya total revenue lebih besar dari total cost. Nah, dalam kondisi ini, total keuntungan itu akan disimpan di bank. Nah, yang ketiga ada area rugi atau loss region. Nah, di dalam kondisi ini, total revenue lebih kecil dari total cost. Nah, untuk menutupi kerugian ini, biasanya si perusahaan akan meminjam uang dari bank. Inilah ketentuan untung rugi. Nah, kita akan langsung ke sebuah contoh untuk bisnis ataupun usaha bakery shop tadi ya. Tetapi di sini ada perbedaan beberapa, karena tadi secara di contoh soal sebelumnya kita hanya mengkalkulasi untuk fixed cost untuk bulanannya saja. Nah, di sini kita akan mengakumulasi seluruh biaya yang bisa muncul. Nah, yang pertama adalah fixed cost yang dibayarkan satu kali, yaitu sewa deposit, kemudian renovasi, dekorasi, izin usaha, biaya perekrutan pegawai, peralatan, dan biaya lainnya. Dan total untuk fixed cost tahunan, mohon maaf, biaya fixed cost untuk sekali bayar, yaitu atau istilahnya investasi awal, itu sebesar 93.500 dolar. Sedangkan untuk fixed cost bulanannya yang dikeluarkan adalah untuk biaya sewa, utilities, untuk suplai barang, bahan baku ya, kemudian packaging, gaji pegawai, dan asuransi. Jadi total untuk fixed cost bulanannya itu sebanyak 19.750. Ya. Nah, sedangkan variable cost, asumsinya masih sama bahwa terjadi peningkatan produksi di bulan Desember, yaitu sebanyak 25 dolar. Jangan lupa tadi untuk produksinya per hari 500 piece, tetapi di bulan Desember ada kenaikan menjadi 600 piece. Oke, sedangkan harga untuk satu buah rotinya, satu piece rotinya itu seharga 2 dolar. Nah, kita akan coba menghitung untuk total penerimaannya. Apakah nanti perusahaan ini kira-kira untuk balik modalnya itu di bulan berapa? Kurang lebih seperti itu. Nah, saya menggunakan acuan bulan dan harinya juga berdasarkan bulan yang berlaku ya. Di mana bulan Januari total jumlah harinya 31 hari dengan jumlah produksi per hari sebanyak 500 piece. Jadi untuk fixed cost-nya itu di awal karena ada tadi fixed cost satu kali yaitu sebanyak 93.500, kita jumlahkan dengan
fixed cost bulan pertama, yaitu di bulan Januari. Jadi 93.500 ditambah 19.750. Jadi kita memperoleh fixed cost-nya itu 113.250. Jadi total cost-nya, jangan lupa tadi, rumus untuk total cost, yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, sedangkan untuk revenue atau pendapatan, itu diperoleh dari penjualan produk, di mana produksi per hari itu sebanyak 500 piece dikalikan dengan jumlah harinya dikalikan dengan harga jualnya. Jadi kita memperoleh pendapatan di bulan Januari sebesar 31.000. Nah, kalau kita konversi total biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan di bulan Januari, kita masih kita masih rugi sebesar 82.250 di bulan pertama. Di bulan kedua, kita untuk fixed cost-nya hanya menambahkan 19.750 saja. Jadi kita memperoleh 113.250 ditambah 19.750 sama dengan 133.000 dolar. Jadi total cost-nya adalah sebesar 133.000 dolar. Sedangkan untuk total pendapatan, kita akumulasi Januari dan Februari. Yaitu kita tambahkan 500 piece dikali 28 dikali 2 ditambah dengan pendapatan bulan Januari. Jadi totalnya 59.000 dolar. Di bulan Februari, kondisi kita masih rugi sebesar 74.000 dolar. Nah, tetapi di bulan September, total akumulasi fixed cost dengan penambahan setiap bulannya 19.750, kita memperoleh fixed cost di bulan September itu totalnya 271.250. Total fixed cost, total cost-nya 271.250. Kemudian total pendapatan dari bulan Januari sampai September setelah diakumulasi itu sebesar 273.000 dolar. Nah, di bulan ini ternyata kita sudah untung sebanyak 1.750 dolar. Jadi, kondisi balik modalnya itu atau break even itu antara bulan Agustus ke bulan September, di awal bulan September. Ya, awal atau pertengahan ya. Karena kita di sini posisinya sudah di akhir bulan. Kemudian, di akhir bulan Desember, kita menghitung lagi, karena ada variable cost, karena ada peningkatan jumlah produksi, di mana variable cost-nya adalah 25 dolar. Ini untuk 100 piece, karena ada kenaikan dari 500 piece menjadi 600 piece. Jadi kita hanya mengalihkan 25 dolar dikali 31 jumlah harinya. Jadi kita memperoleh variable cost-nya 775 dolar. Nah, total cost-nya adalah 330.500 ditambah 775. Jadi total cost-nya sampai bulan Desember adalah 331.275. Dan total pendapatan sampai bulan Desember itu adalah sebesar 371.200. Dan total keuntungan yang diperoleh adalah 39.925 dolar. Jadi cukup menarik ya kalau kita bisa membuat perkiraan seperti ini. Jadi kita tahu nanti kapan kita mulai untung untuk usaha ini. Jadi seperti ini cara untuk menghitungnya. Untuk mempermudah kita dalam membaca area profit, loss, dan titik keseimbangan atau break even, kita bisa menggunakan chart. Nah, di slide ada sebuah chart dari contoh yang tadi. Untuk garis ungu itu adalah total revenue. Sedangkan untuk garis hijau itu adalah total cost. Titik perpotongan antara total revenue dengan total cost
itu disebut sebagai titik keseimbangan atau break even. Nah, pada titik inilah suatu usaha yang dijalankan dikatakan balik modal. Nah, sedangkan untuk area profit itu adalah total revenue lebih besar dari total cost, yaitu di area ini. Nah, pada area ini suatu usaha dikatakan untung. Sedangkan area loss itu adalah total revenue lebih kecil dari total cost. Nah, area ini adalah area di mana suatu usaha itu masih rugi. Nah, ini sebuah chart yang bisa membantu kita atau mempermudah kita untuk mendefinisikan sebuah kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada biaya lainnya, yaitu sunk cost atau biaya hangus. Untuk biaya hangus ini, itu adalah uang yang dikeluarkan hasil dari keputusan sebelumnya. Nah, untuk biaya hangus ini harus diabaikan oleh atau pada analisis ekonomika teknik karena tidak dapat merubah kondisi saat ini. Sebagai contoh, Michael membeli 100 lembar saham A di harga $150. Kemudian itu dalam kondisi tahun lalu. Dan saham tersebut mengalami penurunan selama 12 bulan terakhir hingga menyentuh harga $100 per lembar saat ini. Nah, penurunan harga saham Apple dari $150 hingga ke $100 itulah yang disebut sebagai biaya hangus, yaitu sebesar $50. Nah, untuk keputusannya di kondisi saat ini, jika si Michael menjual di harga $100 atau membuat keputusan untuk menjual sahamnya, maka total sunk cost-nya adalah $50. Tetapi kalau dia tetap mempertahankan dengan ekspektasi harga saham ini akan naik dan ternyata bisa dijual setelah beberapa bulan di harga $60, maka total sunk cost-nya menjadi $40. Nah, kondisi ataupun total sunk cost-nya itu tergantung di harga berapa Michael akan menjual saham tersebut. Selain sunk cost, ada opportunity cost juga. Untuk opportunity cost itu adalah penggunaan suatu sumber daya pada satu aktivitas yang kehilangan peluang untuk digunakan sumber daya yang sama pada aktivitas yang lain. Sebagai contoh, seseorang memutuskan untuk membeli 1.000 lembar saham perusahaan A di harga $10 per lembar. Nah, kemudian saham A ini mungkin akan dijual di harga $12. Artinya ada margin profit sebesar $2. Tetapi di kesempatan yang sama, perusahaan B atau harga saham perusahaan B itu mengalami kenaikan dari harga $10 menjadi $15. Artinya ada peluang keuntungan dengan margin profit sebesar $5. Nah, dalam kondisi ini, berarti orang tersebut melewatkan peluang atau yang disebut dengan opportunity cost sebesar $3. Nah, itu yang disebut sebagai opportunity cost. Kita lanjut. Life cycle cost atau LCC. Nah, untuk LCC ini, konsepnya adalah mengacu pada total biaya kepemilikan selama umur aset. Nah, konsep LCC ini mengenal semua biaya terkait selama fase siklus hidupnya. Nah, sebagai contoh, di toko roti kami menghabiskan biaya awal, yaitu untuk membeli
dan memasang untuk lemari es baru. Nah, setelah bertahun-tahun, lemari tersebut tentu perlu dirawat dan diperbaiki. Nah, kemudian kami katakan bahwa kami memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaannya. Nah, selain itu, roti yang sudah kadaluarsa atau tidak terjual harus dinonaktifkan atau dibuang. Nah, kami juga harus memastikan bahwa roti tersebut dibuang tanpa mencemari lingkungan. Jadi kita juga mengeluarkan kos untuk itu. Nah, ini adalah life cycle untuk toko roti. Yang kita ambil contoh tadi, yaitu pada fase awal, yaitu adalah pengenalan pasar dan pengembangan pasar. Yaitu pada kondisi ini, biasanya penjualan masih cukup kecil, karena masih melihat segmentasi pasarnya. Apakah produk kita itu diterima atau tidak. Kemudian, fase selanjutnya adalah fase pertumbuhan. Nah, pada fase ini, penjualan kita akan menaik cukup signifikan, karena produk kita sudah disukai oleh customer, sehingga kita akan memproduksi produk kita dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian, ada fase di mana penjualan sudah stagnan. Nah, pada fase ini biasanya adalah fase kematangan, dan ini biasanya time period-nya lebih panjang. Nah, di fase ini, nanti pada fase selanjutnya adalah fase di mana mengalami penurunan, atau produk kita itu sudah mulai jenuh di pasar. Nah, kondisi ini biasanya pilihannya ada dua, melakukan pengembangan produk agar produk kita bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari customer, atau ya produk kita tidak laku lagi di customer sehingga produk tersebut sudah tidak layak lagi untuk diproduksi. Nah, ini adalah life cycle untuk bakery shop-nya. Ada 4 fase ya. Saya ulangi, yaitu fase pengenalan pasar, fase pertumbuhan, fase pendewasaan, dan fase penurunan. Oke, selanjutnya di dalam ekonomi teknik ada juga istilah keuangan lainnya seperti incremental cost atau biaya tambahan, yaitu kenaikan biaya total akibat peningkatan produksi atau aktivitas lainnya. Terus ada juga operation and maintenance cost, yaitu biaya operasional dan pemeliharaan. Kemudian ada juga modal kerja, itu dana yang dibutuhkan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Kemudian ada juga salvage scrap residual value atau nilai sisa, yaitu nilai tukar tambah peralatan setelah digunakan sepenuhnya. Jadi, terakhir, adik-adik nanti bisa menggunakan referensi ini untuk menambah ilmu lebih banyak lagi. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.